محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para takmir Masjid Kampus UGM, para dosen, para mahasiswa, seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, dan yang berbahagia seluruh jamaah Masjid Kampus UGM yang mudah-mudahan seluruhnya, semuanya diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saya dimintakan untuk berbicara mengenai apa dan mengapa tentang moderasi beragama. Tentu saya merasa ini sebuah kehormatan tersendiri bagi saya untuk bisa hadir di tengah seluruh jamaah Masjid Kampus, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang secara khusus, secara istimewa, memang dikhususkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami istilah yang memang belakangan ini mengisi wacana publik, mengisi ruang-ruang diskursus kita mengenai moderasi beragama. Meskipun secara substansial, secara esensial, isi konten dari apa yang kita sebut dengan moderasi beragama itu bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Semua kita yang tinggal di wilayah Nusantara ini sebenarnya sudah tidak hanya memahami, bahkan mengamalkan puluhan ratusan tahun yang lalu. Jadi moderasi beragama sederhananya adalah sebuah ikhtiar, sebuah upaya bagaimana agar cara kita beragama, dalam hal ini karena ini semuanya adalah umat Islam, cara kita berislam, cara memahami ajaran-ajaran Islam, cara mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai melampaui batas. Ghulu itu berlebih-lebihan, atau tatorruf, berada pada torf, pada sudutnya yang di pojok, yang karena posisinya begitu di pojok, itu mudah sekali untuk tergelincir, untuk terperosok, untuk terjerembab, terjerumus pada bentuk-bentuk pemahaman atau pengamalan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas, yang lalu kemudian dikenal sebagai ekstrim. Jadi itulah sesungguhnya pengertian sederhana dari moderasi beragama. Ini sebuah proses, sebuah ikhtiar yang tidak berkesudahan, karena beragama, berislam itu tidak ada selesainya. Sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia, kita akan terus berislam. Jadi bukan moderasi agama, bukan moderasi Islam, karena Islam tidak perlu lagi dimoderasi. Islam sudah dengan sendirinya pastilah moderat. Moderat dalam artian tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Tapi cara kita berislam, cara kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam itu yang berpotensi, karena satu dan lain hal bisa terjebak, terjerumus, terjerembab, terperosok pada pemahaman dan pengamalan yang ekstrim.
Jadi itulah moderasi berislam. Jadi bukan Islamnya yang dimoderasi, tapi cara kita berislam. Saya merasa penting memberikan stressing di sini, penekanan di sini supaya kita tidak salah paham. Karena masih saja ada yang beranggapan mengapa Islam dimoderasi. Tentu bukan Islam yang dimoderasi. Islam memang satu, tapi dari yang satu melahirkan beragam pemahaman. Ini yang juga bagian perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Al-Qur'annya satu, ayatnya satu, tapi dari yang satu itu melahirkan tafsir yang beragam-ragam. Contohnya banyak sekali. Dalam Al-Quran ada ayat yang hanya berisi satu huruf, nun, dalam surat Al-Qalam. Hanya satu huruf, tapi para mufassir beragam-ragam cara memaknai, menerjemahkan dan menafsirkan apa yang Allah kehendaki dari nun ini. Dan kalau kita baca buku kitab-kitab tafsir, tidak ada tafsir yang persis sama terjemahan dan tafsirnya, beragam-ragam. Apalagi ayat yang hurufnya banyak. Semakin banyak huruf, semakin berpotensi untuk melahirkan keragaman terjemahan, keragaman tafsiran. Nah, di tengah-tengah keragaman ini ada sebagian saudara-saudara kita yang dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Inilah yang kita ikhtiarkan, yang kita upayakan untuk kita ajak kembali ke tengah dengan prinsip-prinsip adil dan berimbang, adalah dan tawazun, berimbang. Jadi di tengah ini juga saya ingin tegaskan di sini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, bahwa di tengah itu bukan antara yang hak dan yang batil, bukan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, bukan sama sekali. Kalau antara itu sudah jelas, antara yang hak dan batil, pastilah kita berpegang atau berada pada pilihan yang hak. Itu bukan sesuatu yang harus didiskusikan, diperbincangkan, diikhtiarkan. Itu sudah naluri manusia. Antara benar dan salah, kita pasti yang benar. Antara baik buruk, tentu kita yang baik. Itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Sudah dengan sendirinya nalar manusia, kepekaan nurani manusia sudah membimbing kita ke arah sana. Tapi yang dimaksud kita bawa ke tengah menjadi ummatan wasato, itu dalam Al-Quran dikatakan, firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas. Jadi maksudnya di tengah itu antara dua kemungkinan kutub ekstrimnya yang kita bisa ketika memahami ayat-ayat Al-Quran, kita ketika mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kita bisa terlalu berada pada posisinya yang torf, yang di pojok, yang di sudut sana, yang lalu kemudian menjadi tatorruf. Tatorruf itu ekstrim, baik terlalu tekstualis, hanya bertumpu kepada teks semata tanpa mempertimbangkan konteks, atau terlalu mendewakan nalar akal pikiran kepada prinsip-prinsip dasarnya, sehingga lalu kemudian terlalu bebas sebebas-bebasnya, liberal, ultra liberal, sehingga kehilangan bahkan tercerabut dari teksnya itu sendiri. Jadi kalau yang di sini terlalu tekstualis, kehilangan konteks, yang di sini terlalu mempentingkan konteks, tapi kemudian tercerabut dari teksnya. Inilah yang dimaksud berada pada sudut-sudut atau kutub-kutubnya yang ekstrim, yang karenanya perlu dibawa ke tengah, diajak ke tengah, dirangkul, diayomi ke tengah. Jadi terhadap mereka-mereka yang cara memahami dan mengamalkan ajaran
Islam itu berlebih-lebihan, melampaui batas, bukan lalu kemudian kita salah-salahkan, bukan kemudian lalu kita apalagi kita kafir-kafirkan, karena dia saudara kita juga. Dia sesama umat manusia juga, apalagi sesama iman, sesama Islam. Maka ya dakwah itu selalu mengajak, merangkul, mengayomi, membimbing dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa moderasi ini diperlukan? Karena realitas keindonesiaan kita sangat memerlukan bagaimana bangsa Indonesia yang dicirikan oleh dunia memiliki dua ciri utamanya ini betul-betul secara proper, secara ya katakanlah dengan baik memahami dan mengamalkan ajaran agamanya itu. Dunia melihat kita sebagai bangsa yang memiliki dua ciri utamanya yang boleh jadi tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Pertama adalah keberagaman kita. Jadi kemajemukan kita, heterogenitas kita, pluralitas kita ini luar biasa. Tidak hanya etnis, bahkan ras kita berbeda. Apalagi suku bangsa, apalagi bahasa, budaya, agama yang dianut, wah luar biasa. Flora, fauna kita bisa panjang lebar berbicara tentang keragaman. Ini sesuatu yang sunatullah, given, ada pada diri bangsa ini. Yang karenanya tidak perlu kita memiliki obsesi atau berpretensi untuk menyeragamkan ini semua. Karena keragaman ini hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah memang sengaja menjadikan kita tidak hanya berbeda jenis kelamin, tapi juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita saling mengenali satu dengan yang lain. Lita'arafu ini maknanya luas sekali. Tidak hanya sekedar saling mengenal, tapi dengan saling mengenal, lalu kemudian kita diharapkan bisa saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling mengisi, saling melengkapi, saling bersinergi, saling berkooperasi, sehingga lalu kemudian melahirkan kemaslahatan bersama. Itulah hakikat dari mengapa keragaman itu diciptakan. Nah, ciri yang kedua selain keberagamannya adalah keberagamaannya. Religiusitas bangsa ini nyaris tidak ada yang menandingi. Ini bukan ujub atau jumawa atau sombong, tapi ini mungkin tahaddus bini'amah. Kita amat sangat bersyukur berada di lingkungan komunitas, masyarakat, bangsa, apapun etnis kita, apapun suku bangsa kita, di wilayah manapun kita tinggal di Nusantara yang begini luasnya, negara dengan 17.000 pulau terbesar di dunia, kita akan menemui komunitas yang agamis, di mana agama, nilai-nilai agama itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keseharian kita. Kita mau apa saja, berbicara apa saja, pastilah terkait dengan nilai-nilai agama. Dan ini yang dilihat oleh mata dunia tentang religiusitas, tentang spiritualitas bangsa Indonesia, bangsa yang agamis. Nah, pertanyaan besarnya kemudian adalah bangsa yang begitu besarnya, dengan begitu beragamnya dan begitu agamisnya, itu bagaimana mereka memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sebagai komunitas yang mayoritas di Indonesia ini, umat Islam, bagaimana umat Islam Indonesia memahami ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya? Maka harus ada upaya yang terstruktur, yang terencana dengan baik, yang sistematis, yang direncanakan dengan baik. Bagaimana agar di tengah-tengah keragaman, tentu kita tidak bisa menyeragamkan, karena keragaman itu sunatullah. Jangankan mazhab,
Jangankan faham keagamaan, bahkan pada satu mazhab Syafi'iyah atau Hanafiyah, Hambaliyah juga masih ada polarisasi di antara internal mazhab itu sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dituntut dari kita adalah meskipun kita beragam-ragam, tapi di antara yang beragam itu jangan sampai ada yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. Pertanyaannya kemudian adalah, apa batasan bahwa sebuah faham, bahwa sebuah pengamalan keagamaan ini moderat atau ini ekstrim? Apa parameter tolok ukur yang bisa menjadi faktor pembeda? Maka terhadap pertanyaan seperti ini, kembalikan kepada inti pokok ajaran agama itu sendiri, kepada inti ajaran Islam. Tentu banyak, tapi di antara yang banyak, nilai-nilai yang universal itu, yang usuli itu, karena ada yang usuli, ada yang furu'i, ada yang pokok, ada yang cabang. Islam ajarannya ada yang universal, diakui, diyakini oleh seluruh umat manusia, tanpa peduli apa agamanya, apa kebangsaannya, etnisnya, jenis kelaminnya, warna kulitnya. Tapi juga ada ajaran-ajaran Islam yang sifatnya partikular, yang hanya diyakini oleh sekelompok orang tertentu saja di internal umat Islam itu sendiri. Karena ada kelompok lain sesama umat Islam yang belum tentu meyakini kebenaran itu. Ini hal-hal yang sifatnya ikhtilafi, banyak sekali persoalan-persoalan cabang di sini. Nah, untuk melihat faktor pembeda apakah ini moderat atau itu ekstrim, kembali kepada yang universal, kepada yang usuli, yang pokok. Misalnya kemanusiaan. Islam hadir untuk memanusiakan manusia, untuk melindungi, menjaga harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Maka ketika ada faham yang bersumberkan ajaran Islam, apalagi amalan, praktek-praktek keberagamaan yang mengatasnamakan Islam, tapi kok merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, ini sudah berlebihan. Ini sudah melampaui batas. Mendakwahkan Islam kok dengan cara-cara menebarkan kebencian misalnya, menebarkan fitnah, mencaci maki, itu tidak memanusiakan manusia. Ini sudah berlebih-lebihan. Memaksa, menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan menumpahkan darah, itu bukan memanusiakan manusia. Beda kalau perkaranya perang. Memang ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang peperangan, tapi itu konteksnya adalah peperangan. Inilah, jadi ketika memahami teks juga harus dilihat konteksnya, karena semua ayat itu punya konteksnya masing-masing. Nah, oleh karenanya, untuk bisa menjadi moderat diperlukan pengetahuan, diperlukan ilmu. Ilmu bahwa ajaran Islam yang usuli dan yang furu'i itu apa? Karena terkadang bahkan seringkali kita menganggap hal-hal yang furu'i itu menjadi sesuatu yang usuli. Hal-hal yang sifatnya cabang, yang tidak pokok, itu kita anggap prinsip. Jadi ya banyak soal. Kita mempertentangkan orang laki-laki itu pakai celana harus di atas mata kaki atau harus menutupi mata kaki. Kita bisa berdebat berhari-hari, berminggu-minggu terhadap persoalan yang ini memang tafsirnya memang beragam, tidak tunggal. Laki-laki itu harus pelihara jenggot atau boleh tidak memelihara jenggot. Jadi biarkan hal-hal yang sifatnya seperti itu diserahkan kepada keyakinan masing-masing kita, karena di sini memang keragaman itu dilahirkan. Dan yang begini ini banyak. Tapi terhadap yang usuli, yang universal, membangun kemaslahatan bersama, misalnya itu inti pokok ajaran Islam. Islam hadir agar kemaslahatan itu
agar rahmat itu menebar, dirasakan oleh semua kalangan. Maka ketika ada yang memiliki pemahaman bahkan pengamalan agama yang merusak fasilitas umum atas nama Islam, membakar rumah ibadah atas nama Islam, itu berlebih-lebihan, itu melampaui batas, karena itu merusak. Jadi moderasi beragama, moderasi berislam itu diperlukan karena belakangan ini kita merasakan adanya sebagian saudara-saudara kita, tentu tidak banyak, ada, tapi ini ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian, yang perlu mendapatkan pengayoman, kasih sayang dari kita semua. Bagaimana agar mereka kembali ke tengah secara moderat. Sebagian mereka tiba-tiba berislam tapi justru semakin eksklusif. Padahal Islam mengajarkan inklusif. Justru karena kita beragam-ragam, maka mari kesatuan ini diwujudkan. Justru karena kita beragam. Jadi ajaran pokok Islam itu inklusif. Tapi ini berislam kok jadi eksklusif ya. Ini kelompok saya, oh itu kelompok mereka. Oh itu imannya beda dengan kita. Oh itu mazhabnya tidak sama dengan kita. Selalu yang dilihat itu, sehingga kemudian setelah eksklusif lalu kemudian kita menjadi segregatif. Berislam kok jadi segregatif ya. Padahal segregasi itu memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan. Ah ini kelompok kita, itu kelompok mereka. Nanti mereka orang bukan Islam, kita Islam. Nanti kalau sama-sama Islam, oh kita Sunni, mereka Syiah, mereka Ahmadiyah, beda dengan kita. Nanti sama-sama Sunni, apalagi, oh itu Wahabi, itu Salafi, itu. Nanti kalau jadi selalu segregatif cara lihatnya. Oh ini fakultas ini bukan fakultas kita. Oh ini universitasnya beda dengan kita. Oh ini organisasinya beda dengan kita. Ormasnya beda dan segregatif. Padahal Islam mengajarkan integratif. Nanti kalau sudah eksklusif, segregatif, lalu kemudian konfrontatif. Berislam kok membangun permusuhan. Padahal Islam mengajarkan kooperatif. Dan kalau sudah eksklusif, segregatif, konfrontatif, maka lalu kemudian berislam menjadi destruktif, merusak. Padahal Islam hadir untuk konstruktif, untuk membangun peradaban, membangun kemaslahatan bersama. Nah, jadi ibu bapak sekalian, waktunya tentu tidak banyak, saya harus segera mengakhiri ini. Jadi moderasi beragama, sekali lagi, moderasi berislam itu adalah cara kita bagaimana agar cara kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam itu tidak melampaui batas. Dan untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan, wawasan yang cukup. Oleh karenanya berislam hakikatnya adalah proses belajar yang tidak berkesudahan. Sama belajar dan sesaat pembelajar. Karena semua kita belajar. Yang paling tahu Islam yang sesungguhnya itu hanya Allah. Karena itu firman-Nya. Yang paling tahu terjemahan yang paling pas, yang paling presisi, yang paling tepat dari ayat-ayat suci Al-Quran, itu ya hanya sang pemiliknya itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia sebatas dengan segala takzim kita, penghormatan kita kepada para mufasir yang sangat kompeten, yang sangat mumpuni. Tapi bagaimanapun juga mereka tetaplah manusia dengan segala keterbatasan perspektifnya, sudut pandangnya, lingkungan strategisnya, ekosistem yang membentuk tata nilai dan norma yang dianggapnya, dan seterusnya. Tetap saja mereka sebatas mendekati kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sesama pembelajar tidak ada tempatnya untuk mengklaim kebenaran. Hanya tafsir sayalah yang paling benar, sementara tafsir yang lain itu salah atau tidak benar.
Karenanya menjadi moderat diperlukan toleransi, kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain, dan itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan, tidak tanpa dasar, tapi dengan ilmu. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan terbatas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjalani bulan suci Ramadan ini sebaik-baiknya. Tetap Allah jaga kita, kesehatan dan keselamatan kita, dan mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini kualitas keberagamaan kita, kualitas keberislaman kita semakin membaik dibanding sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah rahmati, dan Allah berkahi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.